Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Swarer atau ini kembarannya Lexus SC 430 ya. Ini mobilnya lagi ada di KJM Garage, bursa mobil Mall Blok M, dilepas di 650 juta rupiah nego. Dan nanti untuk kontak personnya ada di description di bawah ya. Dan ini unitnya langka, selangka-langkanya ya, karena yang merah ini nih bukan repaint, ini warna aslinya. Dan katanya cuma satu di Indonesia. Jadi buat yang pengen langsung ke KJM Garage saja ya. Nah untuk kunci dia seperti ini. Dia ada 3 tombol, lock, unlock, dan buat buka bagasi ya kelihatannya. Cuma ini mirip-mirip bentuknya kunci Harrier. Dan langsung kita masuk aja. Nah di dalam dia itu mewah sekali. Karena di zaman-zaman ini kan Lexus pengen berusaha masuk di pasar Amerika ya. Jadi semuanya dibikin mewah ya. Wood panel, kulitnya juga ini bagus banget. Modelnya kerut-kerut yang ala-ala mobil om-om gitu. Dan pengaturannya juga lengkap sekali. Dia ada recline, sliding, head adjuster, ada lumbar support juga. Dia sudah ada SRS side airbag juga, dan di sini ada switch manual untuk kalau misalnya kita mau masuk ke belakang. Nah untuk di sini itu juga sebetulnya dia punya bangku belakang, cuma ini tegak setegak-tegaknya, nggak ada legroom, nggak ada headroom, jadi ini tuh nggak pantas untuk dibilang 4-seater ya. Jadi anggap aja ini cuma 2-seater. Dan sentuhan bagusnya di dorsal situ ada logo Swarer. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan seperti Harrier, dia juga model starternya itu di dashboard ya, bukan di steering column. Dan kalau kita colokin, setirnya itu akan kembali ke posisi mengemudi kita, karena pas kita cabut setirnya itu akan ngetilt ke atas dan retract ke posisi dashboard biar kita kakinya nggak mentok setir. Oke, yuk kita nyalakan dan kita denger ya suara mesin V8 nya. Yuk kita nyalain. Halus banget ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan kita seperti biasa akan bahas mulai dari setir ya. Untuk setir dia modelnya emang agak jadul ya, walaupun bentuknya keren gitu. Dia atas bawahnya itu dia wood panel, dan ininya kulitnya itu cuma di sebelah kiri sama sebelah kanan doang. Dan emblemnya juga bukan emblem Toyota, ini kayak emblem logo Swarernya tuh seperti ini, kayak singa terbang mungkin ya. Terus di sebelah sini dia pengaturan sudah elektrik, bisa untuk tilt serta untuk teleskopiknya. Di sini juga ada tombol untuk audio. Di sini untuk volume up down, ngeset ngeset audio mungkin, ganti mode, dan untuk ganti track. Untuk cruise control khasnya Toyota, dia modelnya joystick yang ada di sebelah kanan bawah sini. Terus untuk di belakang setir dia ada tuas lampu, sudah ada auto headlights juga, dan ada switch fog lamp. Yang sebelah kiri ini untuk wiper, dia ada intermittent timer juga di sebelah sini. Dan untuk washernya itu ada di ujung, jadi bukan ditarik gini ya, jadi kayak kijang kotak. Terus ada knob juga di sini untuk brightness panel instrumen, sama untuk ganti mode auto trip dan ngereset tripnya. Untuk di speedometer sendiri dia juga modelnya Optitron, dan ini kayak ada dalam gitu ya. Terus di sebelah kiri ada tachometer, di tengah speedometer, dan karena ini JDM dia khasnya top speed 180 km per jam. Di sebelah kanan ada fuel gauge, temperature gauge, dan gear indicator. Di bawah ada layar kecil untuk odometer. Odohnya belum 30.000, trip A sama trip B, udah gitu doang. Lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup juga. Dan ini ada sesuatu di atas, mungkin ada yang ngerti apaan. Kalau menurut gue sini kayak corner sensor gitu ya, soalnya kalau dinyalain dia kayak ada bunyi Jepangnya gitu. Iya, ini kayaknya corner sensor ya, tapi kayak aksesoris original dari Toyota gitu. Di bagian bawah ada pengaturan spion, dan ada pelipatan spionnya juga, sama ada lampu alarm. Di sini ada tuas pembuka bagasi sama tangki bensin, sama ada tuas lagi untuk membuka
kap mesin. Untuk pedal juga normalnya, normal khas Jepang gitu, dia modelnya di model gantung, bukan model organ. Dan di sebelah kiri juga ada parking brake yang model injek. Untuk melepasnya dia ditarik dari sini. Nah, kayak gitu. Untuk di door trim dia semuanya ini soft touch. Di sini kulitnya soft touch, di bagian bawah juga sampai sini ya soft touch. Ada wood panel, handle chrome. Speakernya ada 3-way di sini sama dari sini. Ini kelihatannya bukan kayak speaker ya, tapi ini speaker karena ada grillnya gitu, dan grillnya itu dilapisin kayak bahan karpet. Ini keren banget. Ada central lock, window lock, dan all auto power windows. Ada lampu di bagian bawah pintu juga. Terus di bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror, plus ada lampu riasnya juga. Spion tengah ada manual dimming, dan ada lampu baca di tengah sini. Yang ini juga buat ngikut pintu. Terus ada sun visor kiri buat penumpang. Nah, untuk di dashboard ini juga banyak wood panel ya. Kalau bisa dibilang kayak overly too much untuk panel kayunya, cuma emang banyak banget. Ada ventilasi AC di sini. Di sini tuh ada sebuah layar yang sekarang kondisinya lagi mati ya. Ini kayaknya kalau nggak salah ini adalah Toyota G-Book. Jadi kayak semacam user interface-nya Toyota zaman 2000-an awal gitu. Di sini ada tombol-tombol juga untuk mengatur layar G-Book-nya, cuma ya sekarang udah mati. Di bagian bawahnya dia ada untuk panel AC dan MID. Dia juga ada tombol hazard, terus ada defroster depan, aktivasi dual zone. Terus untuk temperaturnya dari sini, passenger temperature, mode AC, sirkulasi udara, arah AC, fan speed, off, auto climate, trip info. Ini untuk range kayaknya ya. Terus ada ini untuk fuel consumption, cuma nggak tahu ini real time atau average karena bahasa Jepang. Ada average speed juga dan kosong. Terus ada defogger belakang sama defogger spion samping. Nah, di bagian sini juga ada kayak semacam tempat yang penyimpanan gitu. Sebetulnya bukan tempat penyimpanan sih, karena kalau dibuka ini ada head unitnya. Ini udah diganti sih ya, dia pakai nakan head unit Pioneer. Cuma yang lucunya itu loh, kalau misalnya kita nggak butuh lihat head unit, ada covernya gitu. Dan covernya ini elektrik. Jadi keren banget ya. Kalau ditutup tuh kayak senada gitu semuanya, nggak ada layar di tengah sini. Ada ini juga nih di sini, asbak sama power outlet atau lighter. Untuk transmisi dia automatic, masih G-type shift khas Toyota, dia 5 speed ya. Ada 432 dan ada low gearnya juga. Terus neutral, dan pastinya dia juga ada reverse beeper. Oke. Terus di sebelah sini ini kayak ada tempat kotak gitu yang bisa dibuka. Ini adalah tempat koin, dan bukanya tuh halus banget ya, bukan yang cetok gitu langsung kebuka, tapi dia bukanya perlahan. Mewah sekali. Ada buat tempat koin di sini. Ada mode berkendara, bukan mode berkendara sih ya, mode transmisi ya. Karena kalau di belakang dia mode snow untuk mode transmisinya, jadi kayak dia mengurangi slip. Dan ada mode power mode. Di sebelah kiri ada tombol untuk mematikan traction control, tapi traction control doang, bukan stability control. Di sebelah kiri ada 2 buah cup holder. Terus di sini ada dial untuk heated seat, pengemudi dan penumpang. Untuk di center console dia soft touch juga. Dia dalamnya juga gede banget. Ada power outlet lagi di sini. Terus ini juga dilapisin bahan karpet gitu. Dan ini juga sebetulnya ada 2 level gitu ya. Cuma yang level atasnya ini kayak lagi nyangkut. Sama di belakang ada tempat penyimpanan juga. Nggak tahu mau nyimpen apaan di belakang. Serta untuk di glove box ini agak nyangkut gitu ya, tapi dia sudah soft opening. Ada kabel USB untuk head unit aftermarketnya tadi. Dan khasnya mobil Jepang, dia itu ada itu ya, flare-nya di situ untuk nandain kalau kita lagi dalam bahaya. Dan wes, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, ini dia. Untuk mesin, dia menggunakan mesin yang super halus, 4300 cc V8
dengan kode 3UZFE. Jadi ini mirip-mirip mesinnya Xenia V8 nya Omobi, cuma ini yang lebih gedenya lagi karena cc-nya 4300. Tenaganya itu 300 HP dan torsinya 441 Nm, dan mobil sebesar ini emang kayaknya cukup ya untuk tenaganya. Dan tadi ya, transmisi dia 5 speed automatic torque converter ke roda belakang, dan ruang mesin ini juga sangat rapi, covernya juga sangat rapi, ada emblem Toyotanya juga di tengah. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Kap mesin juga sudah menggunakan hidrolik ya, jadi nggak perlu pakai tongkat-tongkatnya lagi. Nah, untuk tampilan depan harap diingat ya, ini emblemnya udah diganti. Jadi sama pemilik sebelumnya diganti emblem Lexus, karena memang mobil ini ada versi kembarannya dari Lexus, yaitu Lexus SC430. Aslinya ini adalah Toyota, dan emang sih tampilannya nggak selera orang ya, karena memang agak aneh kalau menurut beberapa orang. Bahkan Top Gear aja dulu pernah mengasih hadiah ke mobil ini sebagai the worst car ever made oleh Om Jeremy Clarkson sama Om James May, bahkan saking jeleknya mungkin ya. Untuk lampu dia sudah menggunakan HID projector ya. Di sini ada lampu senjanya, ada lampu HID, dimnya dia halogen, dan fan-nya itu dia halogen juga. Dan masing-masingnya itu dia ada kayak semacam kotak-kotaknya gitu loh masing-masing. Untuk fog lamp dia halogen kuning ya. Jadi Lexus yang era-era ini memang suka ngasih fog lamp warna kuning gini. Jadi kayak udah pakai Osram fog breaker dari awal. Jadi lucu juga. Dan di situ ada tompel untuk sensor parkir atau mungkin corner sensornya. Di depan ada reflektor di bagian bumper. Untuk velg udah diganti ya. Dia menggunakan velg apa nih, aftermarket, mereknya Sotis ya. Bannya Achilles Desert Hawk ukuran 245 40 R20. Jadi ini untuk ring 20 ini masih muat. Ada lampu Sun Defender. Untuk di spion dia ada cover bukan cover, kayak list warna chrome gitu. Begitu juga di handle. Dan di belakang ini lampunya kayak ada lubang-lubangnya gitu ya, lampu sen, lampu rem. Lampu mundurnya dia ada di bagian bawah bumper. Dan knalpotnya juga dia modelnya 2 buah gitu ya. Modelnya lumayan keluar, dan suaranya juga garang banget. Wah, mantep ya suaranya. Suara khas V8. Dan sekarang kita akan buka atapnya. Yuk, buka atap. Ya, jadi si Toyota Swarer atau Lexus SC430 ini adalah sebuah cabrio ya. Yang pertama, dek belakangnya dia akan terbuka dulu. Dan di sini baru kelihatannya atapnya akan terlipat. Nah, seperti itu. Nanti juga dek belakangnya akan muncul. Dan di sini tuh ada kayak semacam wind deflectornya gitu dari kaca. Untuk di atas juga tadi ada itu ya, si high mount stop lampnya. Ya, untuk belakangnya sih ini emang bulat banget ya. Serta yang unik adalah di bagian sini tuh kayak ada semacam ducktail gitu loh di belakangnya. Untuk emblem seperti yang gue bilang tadi, dia udah diganti jadi Lexus karena aslinya ini adalah sebuah Toyota Swarer. Untuk bagasi kita lagi nggak bisa akses karena tombolnya itu cuma dari depan dan dia nggak bisa dibuka. Entah kenapa tadi gue pencet itu tombolnya nggak berfungsi, dia nggak mau ngebuka si bagasinya. Jadi ya mohon maaf, kita skip dulu. Ya wes, kayak cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Swarer tahun 2003 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobilnya lagi ada di KJM Garage Bursa Mobil Blok M Mall, dan dilepas di harga 650 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.